Adapun alat yang digunakan yaitu gunting, ya, kegunaannya untuk memotong material ringan seperti kertas, kardus tipis atau kawat, memberikan potongan dengan ujung yang rapi. Yang kedua yaitu cutter, memotong material tebal dan kaku seperti kardus tebal, stik, es krim atau kabel secara lurus dan presisi. Yang ketiga yaitu lem tembak, kegunaannya untuk alat memanas untuk melelehkan lem. Stik digunakan untuk merekatkan material kerajinan pada kardus, stik es krim dengan cepat dan kuat dalam pembuatan model rumah. Yang keempat yaitu obeng kecil, untuk mengecekkan atau melonggarkan baut pada terminal blok yang ada di modul elektronik, misalnya modul relay atau modul driver hybrid GE jika digunakan, dan fitting lampu. Adapun bahan yang kami gunakan beserta dengan fungsinya, yang pertama ada kardus. Kardus berfungsi sebagai kerangka dinding dan tempat menempelkan komponen. Bahan utamanya untuk merakit miniatur atau model rumah. Yang kedua ada stik es krim. Digunakan untuk membuat detail arsitektur, pagar atau sebagai penguat struktur di dalam model rumah. Yang ketiga kabel cas tipe C. Jika digunakan bersama Arduino Uno, kabel ini berfungsi untuk mengunggah kode program dari komputer ke Arduino dan sekaligus memberikan daya ke Arduino selama proses coding dan pengujian. Yang keempat, lampu bolam 5 watt dan fitting. Lampu bolam beban yang akan menyala ketika modul relay diaktifkan, sedangkan fitting dudukan untuk bolam. Yang kelima, ada kabel jumper male to male dan female to male. Kabel jumper male to male digunakan untuk menghubungkan pin header pada breadboard atau menghubungkan pin Arduino ke pin modul yang membutuhkan input. Kabel jumper female to male digunakan untuk menghubungkan pin header pada sensor atau modul. Yang keenam ada motor servo. Motor servo berfungsi untuk membuka atau mengunci pintu. Motor ini dapat digerakkan ke sudut yang tepat, misalnya untuk terkunci dan untuk terbuka, sesuai perintah dari Arduino. Yang ketujuh ada modul relay 5 volt, yang dimana berfungsi sebagai perantara yang aman. Relay diaktifkan oleh sinyal rendah 5 volt dari Arduino, tetapi tugasnya adalah menghubungkan atau memutus aliran listrik bertegangan tinggi 220 volt ke lampu bolam. Yang kedelapan ada modul sensor suara FC04, yang dimana berfungsi sebagai telinga sistem, mendeteksi getaran atau ketukan dan mengubahnya menjadi sinyal digital yang kemudian dikirim ke Arduino. Yang kesembilan ada Arduino Uno, yang bertugas untuk memproses sinyal dari sensor, menjalankan logika pola ketukan rahasia, dan mengirimkan perintah ke motor servo dan modul relay. Yang ke-10 ada breadboard, yang digunakan untuk merangkai komponen kecil dan menghubungkan kabel jumper saat pengujian awal tanpa perlu menyolder, membuat proses debugging lebih mudah. Yang ke-11 ada lem lilin, digunakan sebagai perekat utama untuk menyambungkan material kerajinan seperti kardus dan stik es saat merakit miniatur rumah. Lem lilin cepat mengering dan memberikan ikatan yang kuat. Yang ke-12 ada soket listrik. Digunakan untuk lampu bolam 5 watt yang dikontrol oleh modul relay tegangan tinggi. Prinsip kerja pada proyek pintu otomatis dan lampu aktif berdasarkan tepukan tangan ialah ketika diberikan tepukan tangan, getaran suara yang dihasilkan oleh tepukan tangan tadi akan menuju sensor suara. Sensor ini dilengkapi dengan mikrofon yang sangat sensitif, sehingga kita perlu mengatur sensitivitas pada sensor suara ini agar dapat bekerja dengan baik. Dan kemudian getaran suara tadi kemudian diubah menjadi sinyal listrik. Sinyal listrik dari sensor suara akan dikirim ke Arduino sebagai microcontroller atau pemegang kontrol. Program yang sudah diunggah ke Arduino akan mulai bekerja. Program ini memantau sinyal dari sensor.
Ketika sinyal yang masuk melebihi ambang batas tertentu atau yang menandakan adanya suara ketukan, program akan mencatat waktu kejadian tersebut. Jika pola interval waktu yang direkam sesuai dengan pola rahasia, program akan mengaktifkan dua output secara bersamaan. Ia akan mengirim sinyal digital ke pin yang terhubung dengan lampu bohlam untuk menyalakan lampu dan ke pin yang terhubung dengan motor servo untuk membuka kunci pintu. Lampu bohlam rumahan memakai listrik dengan tegangan yang tinggi sehingga akan berbahaya untuk Arduino. Maka dari itu, Arduino memakai modul relay 5 volt sebagai saklar pembantu sehingga Arduino akan tetap aman. Dengan cara kerja seperti Arduino memberikan sinyal ke relay dan relay kemudian menutup sirkuit listrik sehingga lampu bohlam menyala. Adapun konsep fisikanya yaitu yang pertama gelombang bunyi. Tepukan tangan yang digunakan sebagai pemicu utama sistem merupakan gelombang bunyi, yaitu getaran partikel udara yang merambat dalam bentuk gelombang longitudinal. Ketika tangan bertepuk, terjadi perubahan tekanan udara yang cepat secara periodik, menghasilkan daerah rapatan dan renggangan dalam medium udara. Sensor suara pada proyek ini bekerja berdasarkan perubahan tekanan tersebut. Di dalam sensor, terdapat mikrofon kondensor yang mengubah energi mekanik dari getaran bunyi menjadi energi listrik. Besarnya tegangan ini tergantung pada amplitudo gelombang suara, yaitu semakin besar tepukannya atau semakin keras tepukannya, maka semakin besar juga sinyal listrik yang dihasilkan. Yang kedua, listrik dinamis dan arus listrik. Sinyal listrik yang dihasilkan sensor suara akan diproses oleh mikrokontroler Arduino, yang merupakan bagian dari sistem listrik dinamis. Ketika sensor mendeteksi suara, sinyal listrik dengan tegangan tertentu dikirim ke pin input digital Arduino. Arduino kemudian memberikan tegangan keluaran pada pin digital lainnya untuk mengaktifkan komponen seperti relay dan motor servo. Yang ketiga, elektromagnetik pada relay. Relay merupakan komponen elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi gaya magnet, dan gaya magnet tersebut digunakan untuk memindahkan saklar internal. Ketika Arduino memberikan sinyal tegangan ke pin input relay, arus mengalir ke kumparan kawat di dalam relay dan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini menarik tuas logam di dalam relay sehingga kontak listrik berpindah dari posisi NC ke NO, menyalakan lampu bohlam. Yang keempat, energi mekanik dan torsi pada motor servo. Motor servo yang digunakan untuk membuka dan menutup pintu bekerja berdasarkan konsep energi mekanik dan torsi. Ketika motor menerima sinyal listrik dari Arduino, arus mengalir melalui lilitan tembaga di dalam motor, menghasilkan medan magnet yang menyebabkan motor berputar. Yang kelima, konservasi energi dalam sistem elektronik. Seluruh sistem ini merupakan penerapan nyata dari hukum kekekalan energi, yang dimana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Energi kimia dari baterai 9 volt diubah menjadi energi listrik untuk mengalirkan arus.